Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Ardi, Titik, dan Muklis merupakan sahabat yang juga menjadi pecinta alam. Hari ini mereka akan mengadakan satu penelitian di sebuah gua yang berjarak sekitar 3 km dari Taman Wisata Bukit Lawang. Gua tersebut dinamakan sebagai Gua Kampret karena puluhan ribu kampret menghuni di sana. Untuk sampai ke gua bisa dilakukan dari pemandian Bukit Lawang, melewati jalan setapak yang ditumbuhi semak belukar di sisi kanan kirinya. Bersama seorang penunjuk jalan, mereka berbekal penerangan lampu senter yang membuat sekitaran gua menjadi terang, dan kampret-kampret yang bergelantungan di langit-langit gua pun terasa terusik. Suara kampret dan kepak sayap yang dibumbui bau menyengat kotoran terasa menyesakkan dada mereka. Suasana mencekam itu membuat mereka hanya saling diam. Tidak ada canda tawa seperti saat perjalanan tadi. Gua pertama yang panjangnya sekitar 200 meter sudah dilalui. Mereka harus naik ke permukaan melewati terowongan, di mana muat dan pas dengan badan mereka untuk sampai ke dunia luar. Dari dalam, mereka melihat cahaya kehidupan di atas gua. Terlihat rimbun dedaunan dan terdengar kicauan indah burung. Terdengar pula jeritan orang hutan di luar sana. Mereka berempat termasuk penunjuk jalan akhirnya mencapai mulut gua yang diameternya lebih dari 50 cm dan ditutupi akar-akar liar. Tampak permukaan gua diliputi bebatuan dan pohon-pohon besar. Mereka berempat termasuk si penunjuk jalan akhirnya mencapai mulut gua yang diameternya lebih dari 50 cm dan ditutupi akar-akar liar. Begitu sampai di atas, mereka terduduk lemas di atas batang pohon yang tumbang. Wajah mereka sedikit memucat karena kelelahan. Seno, sang penunjuk jalan, menunjuk ke arah kanan dari tempat mereka melepas lelah, di mana menurutnya ada gua kedua yang akan diterobos. Tapi setelah diperhatikan dengan seksama, mereka tidak melihat apa-apa. Tidak ada mulut gua di sana. "Kalian istirahatlah dulu," ucap Seno tanpa memaksa mereka. Setelah dirasa cukup, mereka kembali melanjutkan perjalanan. "Di mana jalannya, Pak?" tanya Titik. Seno tidak menjawab. Kemudian dia menyibakkan semak dan barulah terlihat mulut gua. Sebuah lubang kecil berdiameter tidak lebih dari 50 cm tampak di balik semak belukar tersebut. Mereka hanya saling pandang. Lubang itu lebih kecil dari jendela kamar mereka. Mereka pun mendekati mulut gua yang sudah pasti sulit untuk dimasuki. Dengan tangannya, Seno menyibak kayu-kayu kecil yang menghalangi jalan masuk ke gua.
Dengan sigap dan tangkas, dia terus membersihkan mulut gua. Sementara yang lain hanya melihat saja kegiatan sang penunjuk jalan. Setelah itu, Seno memasukkan kedua kakinya dengan perlahan. Dia masuk hati-hati karena bongkahan batu hanya pas untuk badannya yang tegap. Melihat Seno yang masuk dengan kesulitan, membuat Ardi dan kedua temannya menjadi ragu. Gua kedua ini tidaklah sama dengan gua yang pertama tadi, di mana jalan masuknya sangatlah lebar. Titik memegang bahu Ardi kuat-kuat. Pandangannya meragu, padahal biasanya dia tidak sabar menunggu giliran. Kini dia hanya berdiri, berada di belakang. Memanglah, gua kedua ini terlihat sangat seram. Ada aura lain yang mereka rasakan. Masukkan tas kalian dulu. Suara Seno terdengar sedikit menggema. Cahaya senternya terlihat menerangi sebagian dinding gua yang ternyata juga sempit. Lelaki itu menunduk agar kepalanya tidak terantuk langit-langit gua yang rendah. Setelah tas masuk, Seno memberi isyarat agar mereka segera menyusul. Sambil membaca bismillah, mereka pun menghilangkan rasa ragu yang mendera. Satu persatu mulai memasukkan kaki ke mulut gua dengan cara merosot. Ini adalah tempat tersulit yang mereka temui. Setelah masuk, ternyata di dalamnya cukup lebar. Mereka pun tidak lagi menundukkan kepala. Cahaya lampu senter menerangi semua sisi gua yang sejuk. Suara burung layang-layang terdengar menjerit diiringi kepak sayapnya. Mereka pun ditelan gua yang pekat. Tampak cahaya senter menerangi bermain ke sana kemari, menerangi setiap lekuk gua batu yang misterius itu. Dada mereka berdegup kencang. Titik memegangi jaket Ardi dengan kuat. Sampailah mereka di perut gua, di mana lokasinya lapang dan sejuk. Keadaan semakin mencekam. Ketika secara tiba-tiba Titik berteriak. "Ada apa, Tik?" Ardi bertanya cemas. Cahaya senter Titik mengarah pada onggokan batu yang menyerupai anak kecil gundul. Batu tersebut terlihat sedang bersemedi di sana. Seno menjelaskan bahwa itulah batu anak gundul yang matanya mendelik. Dikisahkan, batu tersebut adalah seorang anak yang dikutuk emaknya karena sangat nakal sekali. Namanya adalah Sindu, di mana tempat tinggalnya tidaklah jauh dari gua pertama tadi. Sindu ini luar biasa nakal. Emaknya selalu dibuat bersedih dan menangis. Apapun yang diminta oleh Sindu, maka harus terlaksana. Padahal mereka hidup dalam keadaan miskin. Emaknya berjualan sayur mayur di pasar yang jauh. Sedangkan bapaknya sudah meninggal. Karena itulah si emak sangat menyayangi Sindu. Beliau berusaha memenuhi segala keinginan anaknya. Tapi Sindu tidak pernah peduli dengan keadaan tersebut. Walau tidak ada cukup uang, ia tetap mengharuskan membeli apapun sesuai keinginan. Dan karena rasa sayang yang kuat, emaknya rela berhutang asalkan kemauan Sindu terpenuhi. Akibatnya, Sindu tumbuh menjadi anak yang kurang ajar. Dia tidak memperlihatkan rasa hormat pada siapapun, termasuk pada emaknya yang penuh kasih sayang. Dan Sindu pun menjadi anak yang durhaka. Suatu hari, dia menendang emaknya yang sedang menganyam tikar. Itu dikarenakan si emak tidak memberi uang yang dipinta. Emaknya pun tersungkur ke lantai, sementara tikar yang dianyam jatuh menimpa lampu teplon. Tikar itu terbakar seketika, dan api pun menyala sangat hebat, menghabisi apa saja yang dapat terbakar. Dalam sekejap, gubuk yang menjadi tempat mereka ludes terbakar. Lalu, bagaimana dengan nasib mereka? Tanya Titik saat Seno jeda dari berkisah. Sejenak kemudian Seno kembali meneruskan dongengnya.
yang setelah gubuk tinggal abu, tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan Mak Sindu. Warga tidak ada yang tahu kemana raibnya. Seandainya terbakar, tentu terlihat jasadnya di antara puing-puing. Sindu sendiri berhasil menyelamatkan diri dari kobaran api. Begitu melihat emaknya terbakar bersama Tikar, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa sangat ketakutan, yang kemudian langsung berlari ke arah gua kampret yang tidak jauh dari gubuknya. Gua yang belum pernah terjamah oleh orang di kala itu. Begitu masuk ke dalam, tiba-tiba saja terjadi guncangan dahsyat. Tanah yang dipijaknya merekah, dan terdengar suara ledakan yang sangat keras, yang membuat semua orang di sana terkejut. Tubuh Sindu terpental di antara bebatuan gua. Kulit kepalanya tercabik-cabik, rambutnya rontok, dan kulit kepalanya pun terkelupas. Setelah itu, tubuhnya kembali terpental ke sebuah batu cadas yang tajam. Tubuh Sindu terduduk bagi patung yang sedang bersemedi. Saat semua orang mendekat mencari asal suara ledakan, terdengar suara Mak Sindu yang tanpa wujud. Sejak saat itulah, batu anak gundul itu diyakini ada. Ardi, Titik, dan Muklis terkesima mendengar kisah tersebut. Mereka telah mendengar banyak cerita tentang anak yang durhaka pada ibunya, dan baru kali ini mendengar kisah layaknya maling kundang, satu kutukan yang membuat manusia menjadi batu. Titik memandangi batu tersebut dengan senternya. Batu yang terduduk itu tampak menyeramkan. Matanya terlihat melotot, dikarenakan ada dua tonjolan yang menyerupai biji mata. Kemudian di bawahnya ada seperti mulut yang menunjukkan sedang meringis kesakitan. Mereka kembali menelusuri kedalaman gua yang semakin dalam. Seno memberitahu kalau panjang tersebut sekitar 100 meter. Namun tidaklah sama dengan gua yang pertama, karena gua kedua ini ujungnya buntu. Dan mendekati ujung gua, jalan yang dilalui akan lebih sempit. Jalannya sedikit mendaki sekitar 10 meter. Cahaya senter terus menyinari sekitaran. Sampailah di jalan sempit yang berair, yang membuat sepatu mereka diresapi air yang sejuk. Terdengar Titik menggerutu saat sepatunya mulai basah. Di sini tidak boleh menggerutu, Seno mengingatkan. Mendengar peringatan itu membuat Titik agak ciut nyali, dan dia kembali ketakutan saat melihat sesuatu di dinding. Tampak benda asing yang menempel di celah-celah dinding gua. Benda tersebut mengeluarkan cahaya kebiruan, persis seperti dua pasang mata yang sedang mengawasi mereka. Sontak saja bulu kuduk mereka meremang. Seno sendiri tidaklah tahu tentang benda tersebut. Dan suasana semakin tegang saat Titik tiba-tiba menjerit, diikuti kemudian dengan robot tidak sadarkan diri. Kepanikan terjadi di antara mereka. Kalian cepat bopong dia, lalu ikuti aku, Seno berucap yang juga dalam kepanikan. Seno menuju gundukan sebuah batu yang memanjang seperti meja. Disuruhnya agar Titik direbahkan di sana. Muklis mengusap wajah Titik dengan hantunya yang basah. Ditepuk-tepuk pipi gadis manis itu, berharap agar segera tersadar. Tapi tidak ada tanda-tanda segera bangun. Titik masih terdiam, yang membuat semua menjadi panik. Saat suasana diselimuti rasa was-was, mendadak Titik terbangun. Tapi dia menggeram bagai seekor serigala yang terluka. Matanya melotot, sedangkan tubuhnya bergetar. Muklis dan Ardi segera mundur melihat keanehan itu. Sementara Seno mendekat lalu memegang jempol kaki kiri Titik. Dengan merapal doa, dia terus menekan jempol tersebut. Titik sendiri terus mengeram menakutkan.
Sejenak kemudian Titik menjerit-jerit. Dia berusaha bebaskan diri melepaskan pegangan Seno. Tampak wajahnya yang manis menjadi menyeramkan di antara sinar senter. Suaranya terdengar menggema kuat memekakan telinga. Tapi itu bukanlah suara Titik, melainkan suara seorang nenek-nenek. Lepaskan! Teriak Titik dengan suara seorang nenek. Namun Seno terus memencet jempol kakinya, yang membuat Titik semakin berontak kesakitan. Keadaan itu berlanjut dan semakin menegangkan. Seno terus membaca doa dengan khusyuk, sementara Ardi dan Muklis hanya terdiam tanpa bisa berbuat apapun. Mereka hanya mampu memandang kawannya dengan perasaan ngeri bercampur khawatir. Sejurus kemudian, tubuh Titik semakin melemah. Yang semula berontak sambil berteriak menjadi lunglai. Dia pun kembali tidak sadarkan diri. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya Ardi mendekat. Seno menarik nafas dalam, lalu terduduk. Dia tenangkan diri dengan menenggak air putih. Lalu menjelaskan tentang apa yang baru saja menimpa Titik. Yang mana gadis itu kerasukan sosok nenek yang menjadi salah satu penunggu gaib di gua tersebut. Menurut Seno, Titik bukanlah satu-satunya yang kesurupan, karena sebelumnya juga terjadi pada beberapa orang. Biasanya itu terjadi pada seorang yang terlalu letih, yang daya konsentrasinya memudar. Di saat itulah kesurupan mendera. Beruntung sang penunjuk jalan mempunyai cara untuk hal buruk tersebut. Diketahui kalau Seno adalah keturunan dari tetua kampung, yang selain diwarisi benda bertuah, dia juga menguasai beberapa ilmu kanuragan, termasuk keilmuan agama untuk melawan makhluk usil tak kasat mata. Kita ini di mana? Suara Titik terdengar lemah, namun membuat semua menjadi tenang. Perlahan kepanikan pun mulai lenyap. Titik melihat sekitar dengan kebingungannya, karena hanya cahaya senter saja yang nampak, selainnya hanyalah gelap. Sementara itu, sinar kebiruan yang tadinya nampak di dinding gua sudah menghilang. Sebuah sinar yang masih menjadi tanda tanya besar, karena Seno juga tidak pernah menemui hal seperti itu. Selama menjadi penunjuk jalan bagi pengunjung gua, tidak pernah sekalipun dia menjumpai cahaya aneh tersebut. "Kita sedang di dalam gua, Tik," jawab Ardi. Titik terperangah. Keningnya berkerut. Dia coba mengingat sambil menatap-natap keadaan sekitar. Yang kemudian dia bangkit lalu terisak. Dia menceritakan kalau bermimpi buruk. Dia merasa menjumpai seekor serigala bermata biru laut yang dengan beringas hendak memangsanya. Namun serigala itu hanya menggeram saja, seakan tidak mampu bergerak mendekat ke arahnya. Titik pun berlari menjauh hingga dia terperosok ke dalam terowongan yang tidak dikenal. Di saat itulah dia kembali tersadar. "Mungkin lain kali saja kalian kembali ke sini. Mungkin saat ini bukanlah waktu yang tepat," ucap Seno kemudian. Setelah kejadian yang ditemui, mereka pun kembali menuju pulang. Dan selama meninggalkan gua hingga sampai ke rumah tidaklah ada sesuatu hal buruk yang ditemui. Justru keanehan berada di pihak Titik. Begitu sampai rumah, dia menemukan satu mustika di dalam ranselnya. Mustika itu berwarna biru laut, sama persis dengan apa yang dijumpai saat di Gua Kampret. Sayangnya, tidak ada yang tahu apa nama dan apa fungsi dari benda tersebut.
Meski sudah menemui beberapa ahli batu, juga beberapa orang pintar, mustika itu masih menjadi tanda tanya. Yang pasti selama dimiliki Titik, dia tidak pernah melihat khasiat khusus dari benda tersebut. Dia hanya menggunakan sebagai perhiasan dan sebagai kenang-kenangan dari gua kampret. Gua yang pada akhirnya belum juga kembali ditelusuri. Sampai sekarang, mereka belum kembali ke sana. Belum ada dorongan yang membawa mereka mendatangi gua tersebut. Pada akhirnya, diketahuilah khasiat dari mustika biru laut tersebut, di mana saat secara tidak sengaja Muklis digigit ular kobra di Gua Madalem, sebuah gua yang terletak di Jawa Tengah. Saat itu, mereka melakukan jelajah di sana. Tiba-tiba saja, mustika tersebut berdenyut sekali mengeluarkan sinarnya. Di tengah kepanikan mereka, Titik pun mencoba menempelkan pada kaki bekas gigitan ular, yang ternyata secara langsung mampu menyedot racun yang hampir menyebar. Dan secara nyata, Muklis kembali sehat tanpa pertolongan lain. Sejak saat itu, setiap kali ada kawan mereka yang terkena sengatan hewan berbisa, selalu meminta bantuan Titik. Baik yang disengat lebah, kalajengking, ataupun ular yang sangat berbisa sekalipun. Dan anehnya, jika berada di tangan orang lain, maka mustika tersebut tidaklah berfungsi. Titik merawat mustika tersebut dengan baik. Dia berjanji suatu saat akan kembali ke Gua Kampret, tempat yang masih menjadi misteri baginya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.